Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini setelah bangun tidur, tubuh semakin sehat, kuat, dan tetap semangat dalam setiap aktivitas. Mari Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam doa pagi ini, kita memohon berkat Tuhan dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan sepanjang malam kami boleh istirahat dan pada saat ini diberi Tuhan berkat boleh bangun. Biarlah Tuhan pula yang menyertai dalam setiap aktivitas kami. Sebelum melanjutkan aktivitas kegiatan kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan akan sabda-Mu yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakannya. Amin. Mari kita bersama perhatikan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan pada saat ini, yaitu temanya siapakah Alfa dan Omega, yang kita perhatikan dari surat atau kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Ibu Bapak menyimaknya. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 19. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam alfabet kita bahasa Indonesia, yang juga rujukannya asalnya dari alfabet yang secara internasional, yaitu dari huruf awalnya adalah A dan huruf akhirnya adalah Z. Nah, kalau kita lihat alfabet dalam bahasa Yunani, sebagaimana bahasa yang dipakai dalam bahasa asli dari Perjanjian Baru kita, di sana ditunjukkan bahwa huruf yang awal dan yang akhir itu adalah Alfa dan Omega. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tadi membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19, kalau kita perhatikan di sini bagian dari perikop penglihatan Yohanes di Patmos. Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis mendapatkan penglihatan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyebut, yang menyatakan, "Akulah yang awal yaitu Alfa, dan akulah yang akhir yaitu Omega." Apa maksudnya kalau Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Tentu kita tahu bahwa Yesus mengatakan akulah yang awal, itu adalah pre-eksistensi, yaitu keberadaan Yesus awal mula, pada mulanya sebelum lahir, sebelum hadir ke dunia, yaitu sejatinya adalah firman itu sendiri. Firman yang menjadi sama dengan manusia, firman yang hadir di tengah kehidupan manusia, itulah Yesus Kristus. Dan kita tahu dan juga kita sadar, bahkan kita mengimani bahwa Yesus adalah
yang akhir atau omega. Artinya ketika segala sesuatu telah tiada, yaitu akhir zaman akan tiba, Yesus Kristus tetap ada. Yesus Kristus yang memerintah kehidupan umat manusia. Karena dialah Sang Gembala Agung, dialah Sang Hakim Agung yang akan menghakimi semua manusia di muka bumi ini. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu siapakah Alfa dan Omega? Ya, benar, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mari kita terus percaya apa yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang peristiwanya ribuan tahun lalu dituliskan oleh Yohanes. Tentunya peristiwa ini terjadi setelah turunnya Roh Kudus dan para rasul bekerja, melayani, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka diutus, dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Artinya sampai kemanapun para murid itu berada. Itu konteks para murid pada waktu itu. Dan kalau konteks murid pada saat ini, kita sebagai gereja Tuhan, ya sampai di mana atau dimanapun gereja Tuhan berada, harus selalu memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-17, ketika aku melihat dia, yaitu Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Rasanya itu seperti orang yang mati, orang yang tidak bisa ngomong apa-apa, yang tidak bisa bergerak berbuat apa-apa. Ini sebagai wujud ketercengangan dari Yohanes ketika melihat sosok pribadi yang begitu agung dan mulia, yang tidak lain ternyata adalah Yesus Kristus. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, janganlah takut. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes supaya ia tidak takut. Jangan khawatir, karena aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang akan menyertai kamu, karena aku sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan aku tetap akan ada sekalipun segala sesuatu di bumi ini akan berakhir atau menjadi berlalu. Nah, kita melihat dan yang hidup di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tetap hidup walaupun ia sudah terangkat ke surga. Kemarin kita baru saja memperingati peristiwa kenaikan Kristus ke surga, dan 10 hari lagi kita akan memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus yang kita sebut dengan Hari Raya Pentakosta. Nah, kita melihat, kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu ini, bahwa karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ibu, bapak, saudara, mari kita terus berpegang teguh pada janji Tuhan yang senantiasa memberikan kita rasa damai, rasa aman. Jangan takut. Jadi dalam menghadapi kehidupan kita, janganlah kita takut. Walaupun kita tidak tahu mau sampai kapan toh virus corona ini bisa segera sirna, bisa segera hilang dari muka bumi dan bahkan dari Indonesia secara khususnya. Namun yang terpenting, marilah jangan berlebihan dalam kita cemas, khawatir, tapi juga kita jangan terlalu menyepelekan akan keberadaan pandemi COVID-19 ini. Percaya atau tidak percaya, ini terjadi dalam kehidupan tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Nah, kita terus berserah pada Tuhan. Tidak perlu bertanya dari mana, atau mungkin fokus kita bukan bertanya kepada atau siapa atau dari mana asalnya ini, kok bisa seperti ini, bisa seperti itu. Yang jelas bahwa kita meyakini, mengimani bahwa ini semuanya juga
dalam rencana Tuhan. Artinya Tuhan izinkan terjadi situasi ini supaya apa? Kita makin bersandar pada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi terus mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi, yaitu yang ada sebelum segala sesuatu ada dan yang tetap akan ada sekalipun segala sesuatu akan berakhir. Hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi tempat andalan kita, yang menjadi pertolongan kita yang sejati. Mari Ibu Bapak Saudara, kita serahkan seluruh kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menangani kita, supaya Tuhan yang membantu kita, menyertai kita, supaya kita boleh selamat menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari Ibu Bapak Saudara, kita bersama saat hening sejenak, kita bersama datang pada Tuhan dalam doa. Doa ucapan syukur dan juga penyerahan hidup kita. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur akan berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami selalu menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkau adalah Allah yang sejati dalam kehidupan umat manusia. Kami menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami tetap menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami boleh lolos, kami boleh terhindar dari COVID-19 ini. Kami tetap sehat Tuhan, kami bisa menjalankan tugas pekerjaan kami dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu kami agungkan dan muliakan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.